keuangan, adik-adik harus menjawab, kenali uangmu, kendalikan masa depanmu. Bisa? Oke, kakak mau tes ombak yang di sebelah kiri dulu. Literasi keuangan, kendalikan masa depanmu. Oke, mungkin yang di sebelah kiri ini belum pada makan ya. Udah makan belum? Oh iya, oke. Sekarang kita lihat dulu nih, gimana sih suara dari kelompok kanan. Oke, literasi keuangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Sultan Iskandar Muda, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, serta tenaga pendidik SMA Sultan Iskandar Muda, serta yang paling kami banggakan, generasi emas Indonesia, para agen perubahan, yaitu adik-adik kelas 10 SMA Sultan Iskandar Muda. Tepuk tangannya yang meriah. Saya panggilkan kepada Saudara Dela yang akan memaparkan materi tentang literasi keuangan. Kepada Saudara Dela, Jadi, literasi keuangan itu adalah cara seseorang mengelola keuangannya agar tidak terjadi pemborosan. Nah, di budaya kita sekarang ini, mungkin slide-nya boleh digeser nggak? Ini, literasi keuangan adalah bagaimana cara mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan. Tingkat literasi keuangan di Indonesia itu masih mencapai angka 38,03%. Itu rendah nggak? Rendah kan? Ada yang ini, tingkat literasi keuangan itu dibagi menjadi 4, tapi kakak jelasin dulu 2. Mungkin nanti kakak tanya ya, tingkat literasi kalian ada di tingkat berapa nih? Tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama itu not literate. Not literate atau dalam bahasa simpelnya nih, sama sekali nggak tahu literasi keuangan itu apa. Contohnya ya, aku punya uang jajan 100.000, udah aku habis-habisin aja uang jajanku. Nggak peduli aku mau nabung, aku mau ngapain, yang penting jajan. Nah, itu dia tergolong not literate. Jadi nggak peduli sama literasi keuangan. Tuh, tidak mempunyai pengetahuan. Emang sama sekali nggak tahu apa itu literasi keuangan, apa itu produk-produk keuangan gitu. Terus yang kedua itu less literate. Di sini kurang mempunyai pengetahuan. Dia tahu nih literasi keuangan itu penting. Contoh, aku tahu kalau menabung itu penting, tapi nggak aku lakukan. Kenapa? Aku penting lah menurutku. Nah, itu dia termasuk less literate. Ada nggak yang kayak gitu? Udahlah, nanti aja lah nabung, jajan aja lah dulu. Gitu, ada nggak? Ada. Atau udahlah, besok lah aku nabung, hari ini jajan aja lah dulu, besoknya pun gitu. Ada. Oke. Nah, tentang ini dia. Ada nggak yang butuh tips and trick supaya ada tabungan? Ada. 1, menentukan skala prioritas. Tadi kakak dengar dari Bu Eki udah ada skala prioritas ya dipelajarin. Ada yang tahu nggak sih skala prioritas itu apa? Udah ada di slide-nya. Baca aja lah ya. Nah, menentukan skala prioritas. Skala prioritas itu nanti dibagi menjadi 4, yaitu 1, penting dan mendesak. Contoh penting dan mendesak untuk anak SMA itu apa sih? Tahu nggak? Ya, buku. Baru apa? Makan, baju. Nah, benar semua. Kalau penting namun tidak terlalu mendesak, dari sebelah sini ada nggak pendapatnya? Apa? Jajan emang penting ya, tapi tidak terlalu mendesak gitu. Oh, jangan-jangan kayak gini, Kak, aku lapar tapi tidak terlalu mendesak. Jajan juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kalau bisa jajan gitu. Ya, oke. Terus yang ketiga itu kurang penting namun mendesak. Itu apa contohnya? Apa? Robux. Roblox ya. Nanti ya kita pelajarin. Kurang penting namun mendesak itu emang Robux itu mendesaknya. Nah, yang kurang penting namun mendesak itu sebenarnya contohnya handphone sih menurut kakak ya.
sebenarnya itu kurang penting karena sebenarnya teknologi itu penting. Namun kalau handphone kayak iPhone itu kan nggak penting-penting banget sebenarnya. Untuk sekelas kita, Android juga penting. Android aja tuh udah bisa, tapi iPhone itu sebenarnya kebutuhan apa coba kalau iPhone? Sekunder kah? Touchpad. Nah, itu dia. Kalau kurang penting dan kurang mendesak itu apa coba? Tahu nggak? Emas. Emas penting. Kata kawannya emas penting loh bang. Ada yang tahu nggak apa? Apa? Satu-satu dong. Contohnya itu kurang penting dan kurang mendesak itu apa? Misalnya untuk anak SMA nih ya, mobil itu nggak penting banget loh sebenarnya kawan-kawan. Di sini nggak ada yang mau mobil ya? Ada. Rich man. Itu sebenarnya nggak kurang, itu sebenarnya kurang penting dan kurang mendesak karena yang penting kendaraan itu sebenarnya orang tua. Kalau misalnya siswa itu bisa diantar oleh orang tua atau naik kendaraan umum. Oke. Next kak. FOMO itu panjangan dari fear of missing out, yang artinya kecenderungan yang timbul di masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Biasanya ini cenderung mengikuti tren-tren yang berlaku di masyarakat. Contoh FOMO nih ya, iPhone. Nah, kalau ada singgung iPhone aja. Terus apalagi yang FOMO kak? Nongkrong di cafe culture. Nah, siapa di sini lumayan tabungannya? Ada, oh ada. Siapa yang mau kakak kasih tips tempat menabung yang kayak bagus gitu? Mau? Dengar. Tempat menabung yang bagus itu tahu nggak apa? Kantong mama. Jadi itu bagus. Selanjutnya life goals itu juga dapat membantu kita mengatur keuangan dengan lebih bijak. Dengan adanya life goals ini teman-teman, kita dapat lebih menata kehidupan kita punya investasi masa depan. Jadi ketika kita lagi benar-benar butuh uang dan kita nggak tahu mau kemana dipinjam, kita bisa pakai investasi kita. Ada nggak yang tahu keuntungan menerapkan literasi keuangan? Tahu? Nah, apa itu? Keuntungan untuk menerapkan konsep literasi keuangan itu pertama dapat memenuhi kebutuhan diri manusia. Baru bisa dapat lebih Jangan digugup. dapat lebih efisien dalam mengelola uang. Oke, ada dua ya bang berarti. Oke. Dampak positif dari penerapan literasi keuangan. 1. Keuangan di masa depan yang stabil. 2. Membangun kebiasaan menabung. 3. Menghindari gaya hidup konsumtif. 4. Melatih bijak menggunakan uang. 5. Dapat mengelola finansial dengan baik. Aduh, terima kasih karena menabung ini benar-benar perlu sih, gitu. Terus tidak dapat mengelola finansial dengan efektif. Yang ketiga cenderung menghambur-hamburkan uang. 4. Terlilit hutang dan bunga pinjaman. Kayak tadi, yang nomor 4 itu sebenarnya bahaya kali. Sekarang marak banget namanya pinjol. Jangan di sini jangan ada yang menggunakan pinjol ya. Terus cenderung menghambur-hamburkan uang, boros, itu nggak bagus sebenarnya. Literasi keuangan. Sama dong. Di sini 10.000, di sini 10.000. Iya. Baik, terima kasih ya Kak Dela. Oke, telah mendapatkan materinya. Udah satu nggak main kak.